Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Sehat ya? Kalau misalnya habis belajar di sekolah nih, habis capek, ketemu sama kakak, ketemu sama teman-teman di BA, bisa lebih happy lagi nih. Bagi teman-teman kalau misalnya yang emang lagi semangat buat dapetin nilai bagus, buat dapetin nilai terbagus ya, nanti ya di ujian akhir nanti teman-teman bisa nih nanti komunikasikan dengan kakak dan teman-teman yang lain juga kalau misalnya belajar di sekolah kayak apa ya. Nanti kita akan coba cari solusinya bareng-bareng teman-teman. Oke, kakak izin mulai dulu materi yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama, kakak ingin mengajarkan ke kelas ini, kelas teman-teman itu terkait dengan barisan aritmatika dan geometri teman-teman. Oke, mungkin teman-teman masih ingat ya waktu di SMP terkait dengan barisan aritmatika dan geometri itu seperti apa? Nanti kita akan coba review lagi dan kita akan lihat soal yang terbarunya kalau misalnya di SMA itu seperti apa ya. Nah ini nanti aku akan coba jabarkan. Pertama kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Kedua kita akan belajar tentang barisan geometri gitu ya. Kita mulai lagi deh, kita mulai dulu deh kalau misalnya ngomongin tentang barisan aritmatika. Ya, kita mulai dulu. Pertama kita mau bahas tentang barisan aritmatika. Oke. Kalau di KBBI itu tulisannya aritmatika ya. Jadi teman-teman sekalian tahu nih, oh iya ya. Jadi kalau misalnya di seperti itu tulisannya seperti apa. Tapi biasanya kalau di buku nggak masalah ya. Teman-teman nggak usah khawatirkan terkait dengan tulisannya. Yang penting ilmunya teman-teman ya. Mungkin teman-teman dulu ngerasa yang udah tahu ngerti cara kerjanya, makin jago lagi buat ngerjain ini. Contoh teman-teman mungkin masih ingat nggak? Kalau misalnya barisan contoh barisannya ya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini barisan aritmatika tuh kan? Barisan aritmatika ya. Kok bisa tahu, masih ingat? Ya, kalau misalnya barisan aritmatika itu ada suatu simbol disebut dengan B ya, atau beda ya. Dimana bedanya adalah sama-sama 2. Ini bedanya 2, ini bedanya 2, ini bedanya juga 2. Jadi seterusnya akan nambah 2, nambah 2, nambah 2. Sehingga kesimpulan yang pertama ini adalah barisan aritmatika ya. Ini barisan aritmatika. Oke. Nah, contoh misalnya yang bukan barisan aritmatika itu kayak gimana? Mungkin teman-teman udah tahu juga ya. Aku yakin teman-teman udah jago. Kalau misalnya konteksnya aku contohin ya. Tapi kalau itu nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Ngomongin tentang barisan yang contohnya ada 3, 5, terus 8, terus misalnya 12 gitu ya, dan seterusnya. Menurut teman-teman barisan aritmatika itu bukan? Nah, walaupun kalau misalnya teman-teman lihat ya polanya kelihatan nih. Contoh misalnya dari 3 ke 5, ini kan nambah 2 ya. Terus kalau misalnya di sini nambahnya nambah berapa? Nambah 3 ada. Nambah 3. Kalau di sini nambah berapa? Tambah 4. Wah, polanya tahu dong, kan nambah 4, nambah 5, nambah 6 dan seterusnya. Nah, walaupun kayak gitu ketahuan ya pola barisannya, ini tidak termasuk sebagai barisan aritmatika teman-teman. Ini adalah bukan barisan aritmatika. Kenapa? Teman-teman mungkin tahu karena kalau misalnya barisan aritmatika itu si bedanya ya atau selisih dari dua sukunya berdekatan itu harus sama ya. Jadi harus sama, nggak boleh ada yang beda sedikit walaupun polanya kelihatan ya. Tapi teman-teman harus tahu kalau misalnya barisan aritmatika itu jangan sampai punya selisih dua suku yang berdekatan itu beda ya. Walaupun namanya beda ya, tapi kita harus bedanya sama ya. Atau si B-nya itu sama ya. Misalnya ini 2, ini juga harus 2, ini juga harus 2. Atau ini 3 dan ini harus 3 dan ini harus 3. Kayak gitu ya. Sebenarnya ada yang mau tanya teman-teman? Aman ya? Oh, bukan teman-teman kalau misalnya review lagi nih pakai rumus barisan aritmatika enggak? Oh kayaknya bisa deh. Kalau misalnya ini pakai barisan aritmatika bisa atau enggak ya? Kayaknya bisa. Oke, teman-teman aku mau review dulu kalau misalnya ngomongin tentang barisan aritmatika secara umum aku bisa bilang seperti ini. Bentuk umum barisan aritmatika. Jadi kayak misalnya startnya kita sebut sebagai suku pertama, di mana suku pertamanya itu sebagai A yang kita bisa simpulin ya. Jadi ini suku pertamanya A. Lalu setelah A kita mau tambahkan suatu beda dengan simbol B ya.
Jadi dengan simbol B, jadi B-nya ditambah A yang A ditambah B. Jadi kalau misalnya yang suku pertamanya A, jadi setelah ditambah B bakal jadi A tambah B ya. A tambah B. Selanjutnya teman-teman tambahkan lagi dari sini ke tambah B, jadi A tambah 2B. Oke ya. Misalnya sekali lagi kita nambahin B lagi, jadi A tambah 3B dan seterusnya. Nah dari sini kalau misalnya teman-teman lihat, ini adalah si suku pertama, ini adalah suku kedua, ini adalah suku ketiga ya. Ini adalah suku yang ketiga ya. Lalu selanjutnya ada suku keempat. Nah makanya teman-teman mungkin udah tahu juga ya, kalau misalnya bentuk rumus atau misalnya bentuk umum dari barisan aritmatika, misalnya rumus umum ya, rumus umum barisan aritmatika kayak gitu ya. Dimana misalnya kita bisa simbolnya sebagai U ke N atau UN, jadi sebagai suku ke N. Dimana kita tahu kalau misalnya setiap suku itu ada A-nya teman-teman ya. Jadi ada A-nya semuanya kita tulis sebagai A, ditambah ada B. Sebenarnya ini bagian sini, bagian sini, bagian sini. Kan tadi nggak ada B-nya nih. Sebenarnya itu B-nya dikali 0 ya. Makanya dia habis. Misalnya dikalikan dengan B, nah di sini dikalikan dengan N kurang 1 teman-teman. Jadi logikanya adalah setiap sukunya itu dikalikan, kita dimulai dari A, lalu ditambah dengan suatu B, di mana B-nya dikalikan dengan N-1. Kita coba lihat ya. Jadi kayak suku pertamanya kan A tuh nggak ada B-nya tuh ya. Jadi A tambah 0B. Kalau yang kedua A tambah 1B. Lalu yang ketiga adalah A tambah 2B. Kayak gitu teman-teman. Makanya kayak misalnya suku keempat tuh berarti 4 kurang 1 jadi 3. Atau suku kelima adalah A tambah 4B karena 5 kurang 1 kayak gitu. Jadi secara umum bentuknya yang kita pakai akan ini teman-teman ya. Jadi sekarang teman-teman udah tahu nih, oh kenapa ya rumus barisan matematika itu aneh ya. Kayak gitu ya. Jadi kayak kenapa kalau barisan matematika itu bentuknya adalah A tambah N yang 1, kira-kira jadi alasan umumnya seperti itu. Kayak gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya? Kalau mau catat dulu silakan ya. Oke sudah. Sekarang coba kakak buatkan contoh soal ya. Contoh soal 1. Ini kakak bataskan dulu. Oke, jadi misalnya contoh soal satunya misalnya kayak gini teman-teman. Kakak kasih garis, misalnya adalah terdapat nih, misalnya dia bertanya nih, contoh soal pertama adalah berapa, misalnya berapa suku ke misalnya berapa ya? Yang gede sekali ini, nggak apa-apa ya, dikit-dikit ya, gede nggak apa-apa. Teman-teman bisa kok, aku yakin. Ke 85, berapakah nilai suku ke 85 dari barisan, misalnya barisan startnya dari berapa ya? Dari 5 deh, kalau kakak bilang apa ya? 5, terus misalnya bedanya ke sini di 7, terus 9 misalnya apa ya? 5, 7, 9, terus 11, terus 13 dan seterusnya. Gitu. Itu pertanyaan dari soal pertama. Jadi berapa suku ke 85 dari barisan 5, 7, 9, 11, 13 gitu ya. Nah teman-teman kalau misalnya melihat kayaknya bakal capek ya kalau misalnya dibikin manual sampai 85 kali, teman-teman tahu polanya. Jadi teman-teman pasti udah biasa kalau misalnya oh iya nih bentuknya adalah barisan matematika atau bukan dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sini bedanya adalah 2 terus ya. Ini B-nya 2, ini B-nya 2, ini B-nya juga 2. Oh, B-nya 2 terus nih, berarti dia barisan aritmatika. Daripada manual, teman-teman bisa pakai konteks yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu rumus bentuk umum, yaitu UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. Nah, sekarang misalnya kita mau tulis dulu yang kita apa aja ya. Misalnya diketahui pertama adalah si A-nya ya. A-nya adalah suku pertamanya berapa? Ya, 5 ya. Suku pertamanya 5. Terus tadi bedanya adalah 2. Gitu. Lalu kita mau cari suku ke berapa? Suku ke 85. Dan 85 sebagai siapa? Sebagai si N ya.
Jadi banyaknya sukunya yaitu si n-nya saya tulis sebagai n-nya sama dengan 85. Kayak gitu. Nah, kita mau cari, pertanyaannya adalah berapa dari suku ke 85 atau U85. Oke. Kita salah ya, udah simpel banget nih. Teman-teman tinggal pakai aja rumusnya, di mana tadi U-nya sama dengan A plus N min 1B. Berarti kita punya U85 itu sama dengan A-nya ya. A-nya berapa? Tadi 5. Oke. 5 ditambah N-nya adalah si 85. Jadi 85 dikurang 1 dikali bedanya berapa ya? Bedanya 2. Kayak gitu. Oke. Dan tinggal kita hitung berarti 5 ditambah 84 kali 2. Apa kali 2 berapa? Ya, udah 198. Jadi 8 kali 2 kan 11, terus 4 kali 2 8 ya. Jadi 5 tambah 168 atau 168, dapatlah hasilnya adalah 170 berapa? 3. Oke. Ini ya suku ke 85. Nilainya adalah si 173. Jadi teman-teman. Sampai sini ada yang tanya dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang merasa, Kak, bisa nggak sih kalau misalnya pakai rumus atau logikanya seperti apa? Teman-teman juga bisa nih kembangkan logikanya lebih bagus lagi. Logikanya kayak gini ya. Misalnya teman-teman kalau punya bentuk 5, 7, 9, 11, 13, ya kakak mau bikin misalnya kayak teknik keduanya ya. Kakak mungkin bisa bilang rumus kilat lah ya. Teman-teman ini kan kepake kalau misalnya teman-teman punya barisan-barisan yang mungkin kayaknya bedanya agak tricky nih gitu ya. Tapi kita coba asah dulu. Kalau misalnya si barisan yang simpel ini sebenarnya teman-teman bisa asah lagi di dalam. Kalau misalnya teman-teman lihat bentuknya ya. Contoh misalnya ini alternatif ya. Kita punya barisan 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya sampai ke U85. Kayak gitu. Kita mau tahu kalau misalnya logikanya adalah si barisan suku ke-85 ini nilainya berapa kan? Kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya suku ke-85, teman-teman lihat dulu ya. Teman-teman perhatikan. Misalnya suku ke-85. Nah, kalau teman-teman perhatikan suku ke-85 ini kan ada polanya ya teman-teman ya. Misal kakak mau bikin lihat dulu tadi teman-teman lihat ya, kalau bedanya adalah 2. Ini bedanya adalah 2. Nah, teman-teman bayangkan kalau ini misalnya adalah suku ke-1. Suku ke-1 dia mau nambah sebanyak 2 sebanyak berapa kali gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari suku ke-1 sampai suku ke-85 itu bertambah 2 sebanyak berapa kali itu ya? Dari 1 sampai 85. Jadi kayak 85-nya dikurang 1. Makanya sebanyak 84 kali. Nah, teman-teman juga bisa pakai logika ini ya. Misalnya kayak teman-teman lupa nih, lupa lagi rumusnya aneh gitu. Gimana yang nggak perlu rumusnya tenang. Kalau belajar di BMA itu walaupun misalnya teman-teman lupa rumus, teman-teman bisa pakai ya asal otaknya. Teman-teman bisa bayangkan konteks yang bisa teman-teman bayangkan sesuka teman-teman. Misalnya kayak lihat gambarnya, lihat bentuknya, bisa kerjainnya, nggak harus pakai rumus ya. Jadi balik lagi kalau misalnya memetakan barisannya ini, misalnya teman-teman kami lupa ya, jadi teman-teman bisa semua deh. Oke, saya coba ya. Jadi kalau misalnya dapat rumus tadi ya, logikanya adalah dari suku pertama sampai suku ke-85 itu dia bertambah 2 nya sebanyak berapa? 84 kali. Artinya kalau mau cari U85 adalah 5 yang ditambah 2 sebanyak 84 kali. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya merasa lupa ya pakai logika yang menurut teman-teman jago ya. Jadi biar teman-teman senang buat baca barisan matematika sebagaimanapun bentuknya. Udah tinggal hitung aja, berarti 5 tambah pokoknya sama ya, jadi 168 hasilnya adalah si 173 kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa lama kan nulis A-nya siapa, B-nya siapa, teman-teman bisa bayangkan pakai konsep si kilat ini ya. Kayak gitu teman-teman. Oke,
Sampai sini ada mau tanya dulu? Moga aman ya. Kalau misalnya aman, kakak mau coba lagi deh contoh soal selanjutnya ya. Oke, kakak izin hapus dulu. Misalnya yang bagian sini. Bisa hapus semua ya? Ya, aman. Oke. Misalnya kakak mau hapus juga di bagian sini ya, oke ya. Jadi biar bersih dulu. Ya, kakak tunjukkan contoh soalnya kedua. Oke. Contoh soal 2. Oke, nah ini kalau yang materi ini biasanya teman-teman mungkin udah pernah ketemu ya kalau di sana itu pakai baris matematika yang ada verifikasinya ya. Nah sekarang konteksnya akan lebih advance lagi ya, lebih menantang lagi. Contoh misalnya gini, diketahui terdapat barisan aritmatika. Ketahui terdapat barisan aritmatika. Oke, jadi barisannya udah diketahui dari aritmatika ceritanya ya. Dimana dikasih tahu nih kalau misalnya ada dengan suku kedua, ya suku keduanya ditambah dengan suku keempat itu sama dengan 12 teman-teman. Suku pertama ketahuan, suku selanjutnya nggak ketahuan, bedanya juga nggak ketahuan. Dan ada satu lagi nih. Dan misalnya suku berapa ya? Suku ketiga boleh. Suku ketiga dan suku kelima deh bro ya. Misalnya suku kelimanya adalah 16. Kayak gitu. Pertanyaannya misalnya dia nanya berapa nilai suku berapa ya? Misalnya aku mau nyari ke 7 deh ya, biar nggak ada yang kan dia 24, 5 misalnya suku ke 7. Kayak gitu. Oke, teman-teman bisa langsung deskripsikan misalnya yang mau misalnya pakai bentuknya tadi A atau B, atau misalnya teman-teman bisa pakai bentuk ini ya. Kita coba pakai bentuk dulu ya. Tinggal diaplikasikan misalnya bentuk yang pertama. Misalnya yang pertama, ini yang kedua. Gitu. Pertama, dikasih tahu kalau misalnya ini kita coba jawab ya. Pertama, kalau misalnya dikasih tahu adalah U2 tambah U4. Kalau misalnya kita substitusi ke sini berarti A, biar aja hanya belum tahu emang apa ya. Jadi U2-nya adalah A ditambah 2-nya sebagai N. Begitu. Bayang? Nah, coba kakak tulis ulang ya. Misalnya aku mau tulis dulu deh contohnya. Misalnya aku mau tanya bentuk umum suku kedua ya, bentuk umum dari U2, U3, U4 sama U5 yang sesuai sama yang tanya misalnya. Oke, teman-teman bisa perhatikan dulu. Kalau suku kedua, kan kita dikasih tahu rumus UN adalah A tambah M-1 kali B. Nanti kalau misalnya ditanya suku kedua, berarti U2 itu sama dengan A tambah 2 kurang 1 dikali ya dikali B gitu ya. Itu jadi makanya kalau misalnya U2, teman-teman bisa bikin bentuknya adalah A tambah 1 B atau A tambah B juga boleh ya. Nah kalau teman-teman masih kan tadi bentuk umum dari si subbarisan aritmatika kan startnya dari A ya. Kalau ada A terus ditambah B terus ditambah B lagi jadi 2B, ya itu juga bisa ya teman-teman. Kalau misalnya tadi masih ingat bentuk logikanya seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka pakai rumus nggak boleh. Aman sampai sini? Oke, tahu ya sekarang ya. Sekarang kalau U3 berarti sama ya. Teman-teman udah tahu kalau U3 itu berarti A tambah 3 kurang 1 berapa? 2 ya. Berarti A tambah 2B. Itu juga kayak gitu ya. Atau misalnya sekarang tulis ke siapa ini? Coba kamu U4 berapa? Oke, U4 itu A tambah 3B. Bentar ya. Siapa namanya tadi? Dian ya? Dian. Oke. Dian. Bentar ya, satu ya. Teman-teman kalau misalnya mau dijawab juga boleh. Nanti aku coba masukin ke start chat. Oke, jadi U4 adalah A tambah 3B. Satu lagi kalau misalnya kita mau cari U5,
Salah kalkulasi sini ya. 25 adalah A tambah 4B. Coba kita tulis di atas deh, biar muat banyak ya. Jadi ada U2, ada U3, ada U4 di bawah deh. Ada U5. Oke ya, U5-nya adalah A tambah 4B. Ya, jadi udah tahu bentuk semuanya. Sampai sini banyak. Oke, kalau misalnya banyak, aku cuma boleh hapus yang sebelah kanan nggak apa-apa ya. Sekarang fokus yang bagian sini. Yang bentuk umumnya nggak usah fokus dulu. Oke, udah dapat nih bentuk umum semuanya. Tinggal kalian pakai sesuai dengan yang ditanya. Misalnya yang pertama kan yang U2 tambah U4 itu katanya sama dengan 12 ya. Terus yang kedua kita punya U3 tambah U5 sama dengan 16. Dan tinggal tulis aja tadi kita dapat ya, kalau misalnya U2 itu sama dengan A tambah B atau 1B juga boleh apa ya. Terus kita punya yang U4 itu berapa? Itu ya A tambah 3B. Ini sama dengan berapa tuh? Ya 12 kayak gitu. Sekarang yang poin kedua ya, U3 tambah U5 sama dengan 16, berarti A tambah 2B kayak gitu. Lalu yang ke U5 nya adalah A tambah 4B kayak gitu. Ini sama dengan 16. Nah, kalau misalnya kakak tanya nih, kita mau eliminasi, bisa nggak langsung kita kurangin atau kita tambahin biar menghilangkan salah satu variabelnya? Bisa ya. Kemudian kalau misalnya mau dijumlahin dulu boleh, misalnya 2A tambah 4B juga boleh, nggak apa-apa. Di sini juga 2A tambah 4B, tapi misalnya kakak langsung mau kurangin dulu biar bagus nih. Jadi kayak aku punya B kurang 2B, sekalian tes ya. Berapa B kurang 2B? Ada minusnya betul? Minus 1B. Minus 1B. Oke. Terus 3 dikurang 4B, sama ya. Misalnya kakak mau tulis dikurang 1B lagi deh. Nah, header tentu ya. Nah, kalau misalnya jangan lupa, kalau di min ditambah minus atau min dikurang sesuatu, nanti kita akan coba cek hasilnya berapa ya. Sekarang 12 kurang 16 dulu. Ya, minus ya, jadi minus 4. Nah, tadi deh, berapa min 1 dikurang 1? Siapa? Ya, 2. Ya, minus ya? Minus, oke, dona ya. Dona. Oke, min 1 dikurang 1, jadi min 2 ya, jadi min 2B. Karena sengaja biar kayak gitu, biar ketahuan ya cara hitung min dikurang sesuatu yang positif ini di mana? Ya aman. Berarti min 2B sama dengan min 4, berarti min 2 kali berapa kali jadi min 4? Min 2 dikali 2 atau min 4 dibagi min 2, dapat B-nya 2. Oke. Sampai sini dimulai dulu. Kita udah dapetin B-nya nih. B-nya 2. Sekarang kita substitusi ke persamaan 1 misalnya. Jadi persamaan 1 adalah yang ini. A tambah B tambah A tambah 3B sama dengan 12. Oke, berarti kita punya A-nya nggak tahu, bedanya A tambah B-nya 2, terus A-nya nggak tahu juga, B-nya ada 2, berarti 3 kali 2 berapa? 6 ya, 6 sama dengan 12. Oke, hanya di sini kiri ada berapa? Ada 2, ini 2A tambah 2 ya, 2 tambah 6 ada 8. Oke, ini 12. Berarti 2A-nya sama dengan berapa tuh? 12 kurang 8 berapa? Ya, 4. Jadi dapat A-nya sama dengan 2. Oke, dapat nih, aku ada yang merah ya, teman-teman jangan lupa kalau B-nya udah dapat dan A-nya juga udah dapat. Oke, tinggal tanya apa ya? Berapa dari suku ke nilai dari suku ke 7? Udah. Berarti misalnya kita mau cari suku ke 7 pakai bentuk ini juga apa-apa. Berarti kesimpulannya adalah U7. Berarti U7, misalnya kita tulis dulu bentuknya ya. U7 sama dengan A tambah 7 kurang 1, 6 deh yang asli ya. 6 dikali dengan B. Udah, dapat A-nya tadi dia berapa? A-nya 2 tambah 6 dikali 2. Yaudah, jadi 2 tambah 12 hasilnya berapa? U7-nya 14. Oke, gitu ya. Nih, sudah dapat tandanya. Oh iya nih, hasilnya adalah U7 sama dengan 14.
Sampai sini deh mau tanya dulu. Aman ya? Silahkan kalau mau catat dulu. Kakak tungguin deh. 3 menit ya.